300 juta minggu ini. Mereka pikir ini hasil endorse, padahal aku cetak sendiri, alias bikin uang palsu. Hahaha, mereka itu bodoh ya. Masa gak bisa bedain uang palsu dan enggak sih? Tapi itu bagus, karena aku bisa bikin uang palsu yang lebih banyak. Besok stok baru datang. Siapkan channel toko online kamu. Kamu harus bisa menyebarkan uang palsu lebih banyak agar kita bisa untung lebih besar. Rika, kamu tetap glowing ya, nggak berubah dari dulu. Aku jadi nggak perlu capek-capek make upin kamu, soalnya udah bagus muka kamu. Harus dong, muka aku harus terus dijaga biar kelihatan kayak orang baik. Image baik hati itu penting banget buat karir. Lagian muka aku ini hasil perawatan, makanya bisa bagus. Aku senang kerja sama kamu. Selama ini kamu selalu mempermudah pekerjaan aku. Oh iya, kamu berarti punya banyak uang dong ya buat perawatan terus. Itu jelas lah, aku punya banyak uang. Kalau aku gak punya uang, buat apa aku perawatan? Kamu ini ada-ada aja sih. Tapi jangan tanya uangnya dari mana ya. Aku banyak kerjaan di luar dunia keartisan. Oh ya, aku baru tahu loh. Soalnya yang aku lihat kerjaan kamu itu cuma jadi artis. Itu pun jadwal kamu gak banyak. Aku mikirnya dari mana kamu bisa dapat uang yang banyak kalau jadwal syuting kamu sedikit. Ternyata ada kerjaan lain. Itu jelas, aku harus punya banyak uang. Kalau cuma ngadepin jadi artis yang jadwalnya sedikit dan bayarannya juga sedikit, aku gak akan bisa perawatan yang banyak. Lagian aku juga udah gak terlalu aktif di TV kan. Wah, kalau kayak gitu berarti beruntung banget dong. Punya bisnis lain tapi kerjaan jadi artis juga banyak. Ya begitulah, saya duluan ya. Apa aku harus bisnis juga biar jadi orang kaya? Mayang, kamu udah selesai kerjanya? Iya nih, aku baru aja selesai. Kita jadi ke kafe kan? Jadi dong. Nih Mbak Koko aja udah siap banget buat pergi. Mumpung aku juga lagi libur kerja. Kalau udah kerja kan kita susah nongkrong ya. Hahaha, iya juga ya. Tadi itu Rika yang artis ya? Iya Mbak, kenapa emangnya? Saya dapat gosip soal dia. Katanya nih ya, si Rika itu terlibat kasus pencucian uang palsu. Banyak orang yang curiga karena hidupnya itu selalu mewah, tapi kerjaannya nggak tahu apa. Jangan suka nyebar gosip Mbak. Apalagi yang kamu bilang itu baru katanya. Harus ada buktinya dulu. Takutnya nanti malah kita yang kena. Ya saya juga nggak tahu sih, itu kan cuma gosip aja. Tapi kalau dipikir-pikir ada benernya juga loh. Emang kalian nggak nyadar? Udahlah Mbak, nggak usah dipikirin, itu urusan dia. Yang penting gak rugi di kita aja. Urusan dia itu ya jadi masalah dia. Mending sekarang kita ke kafe, nongkrong cantik. Nah bener tuh, yuk kita pergi. 300 juta minggu ini. Mereka pikir ini hasil endorse, padahal aku cetak sendiri, alias bikin uang palsu. Hahaha, mereka itu bodoh ya. Masa gak bisa bedain uang palsu dan enggak sih? Tapi itu bagus, karena aku bisa bikin uang palsu yang lebih banyak. Besok stok baru datang. Siapkan channel toko online kamu. Kamu harus bisa menyebarkan uang palsu lebih banyak agar kita bisa untung lebih besar. Hahaha, tenang aja, followersku lebih percaya saldo daripada logika. Aku juga udah siapin banyak uang buat ditukar sama yang asli. Semuanya udah terurus dengan rapi. Kita tinggal jalankan rencana ini. Jangan senang dulu, kamu harus berhati-hati. Polisi bisa aja menangkap kamu kapanpun dan dimanapun. Saya tidak mau karena itu bisa membuat kerugian yang besar. Tenang, gak akan ketahuan kok. Kita udah bertahun-tahun kayak gini kan. Jadi gak mungkin lah kalau kita itu bakalan ketahuan. Gak akan ada yang tahu soal ini. Mereka terlalu bodoh untuk membedakan yang asli dan palsu. Semua uangnya udah kamu hitung? Udah kok, tenang aja. Semuanya udah aku hitung baik-baik. Tinggal distribusikan aja. Kamu udah kasih tahu orang khusus buat ambil uang ini? Iya, tenang aja, semuanya udah beres. Berarti kita tinggal nunggu besok aja. Tapi kayaknya kita nggak bisa terlalu santai untuk merasa aman. Kita juga harus waspada. Takutnya nanti tiba-tiba ada yang menggerebek. Gak mungkin lah, aku udah pastiin semuanya. Gak akan ada yang tahu. Kalau dilihat secara langsung, uang ini emang nggak ada bedanya sama yang asli. Tapi dari teksturnya kelihatan kalau uang ini palsu, jenius tapi beresiko. Kalau ada yang sadar sama tekstur uang ini, pasti mereka curiga. Tapi nyatanya gak ada yang sadar kan. Selama gak ada yang nyadar, kita bisa tetap aman. Oh iya, jadwal syuting aku besok gimana? Gak ada jadwal apapun buat besok. Jadwal syuting minggu depan. Itu juga cuma syuting iklan. Ya gak apa-apa deh, daripada aku gak punya kegiatan apapun. Lagian gak sering juga gak masalah kok. Uangku kan udah banyak. Ya tapi kan itu uang palsu. Aku ingetin lagi ya, jangan selalu merasa aman. Kamu juga jangan terlalu sering pakai uang palsu. Sesekali aja, nanti yang ada ketahuan. Bisa bahaya kalau ketahuan. Kamu bisa aja bakal masuk penjara. Iya, bawel banget sih. Aku tahu kok, aku juga pakai uang ini buat diganti sama uang asli. Nah itu bagus. Intinya jangan sampai ada yang tahu. Penjara bisa jadi tempat kita kalau sampai ketahuan. Kamu tahu nggak soal ada artis yang nyebarin uang palsu?
Oh, kalau itu mah udah lama tahu. Tapi kayaknya itu cuma nyebar ke orang-orang tertentu aja deh. Soalnya gak ada pemberitahuan apapun, baik berita di TV maupun di medsos. Aku awalnya nggak percaya, soalnya dapat info dari temanku. Tapi dia juga nggak tahu itu infonya dari mana. Tapi pas kemarin aku nongkrong sama temanku, ada yang ngomongin juga. Iya, berarti itu emang benar, cuma belum ketahuan aja. Menurut kamu, kapan dia bakal ketahuan sama polisi ya? Kalau gak ada permainan uang pasti cepet sih. Soalnya dia kan artis juga, pasti bakalan langsung meledak sih beritanya. Ah, uang dari dia ini ditolak bang. Ternyata palsu semua. Kenapa sampai gak ada yang tahu sih kalau itu uang palsu? Mohon maaf Pak, ada apa ya? Maksudnya uang palsu itu apa? Kemarin ada artis yang beli di kafe kita. Dia pesan dalam jumlah yang banyak. Kalian ingat itu kan? Oh, artis yang namanya Rika itu pak. Dia yang pesan 100 kopi sama 100 makanan buat ke lokasi syutingnya kan? Iya, dan ternyata uang yang dibayarkan itu palsu. Bukan cuma itu, bukti transaksinya juga palsu. Hah? Serius Pak? Kok bisa sih? Yang cek uangnya siapa Pak? Dia nggak tahu kalau itu uang palsu. Adi, dia yang nerima uangnya. Saya juga hampir terkecoh sama uang itu. Tapi tadi pas saya mau ke bank buat simpan uang, ternyata uangnya palsu. Kita harus lapor polisi pak. Kalau kayak gini kan artinya kita rugi besar. Kita gak bisa diem aja pak. Dia harus dikasih pelajaran. Saya setuju sama Rere. Kita harus lapor ke polisi pak. Ini cuma kafe kecil. Kalau kita lapor polisi tapi bukti kita cuma kayak gitu, saya yakin sih nggak akan dilanjut kasusnya. Nggak akan ada yang peduli juga. Dia itu artis yang cukup besar. Pasti backingannya banyak. Kita bisa kalah. Terus apa yang harus kita lakukan Pak? Kafe ini pasti rugi puluhan juta. Bisa aja kan kalau kafe ini bangkrut? Saya akan berusaha agar kafe ini gak bangkrut untuk menutupi kerugian itu biar jadi urusan saya. Tugas kalian cuma layani aja pembeli dengan baik. Jangan sampai ada yang merasa gak nyaman. Siap pak. Aku gak nyangka kalau kita bakalan kena. Uang yang dia bayar kemarin semua palsu. Kita rugi ratusan juta. Kenapa kita bisa kecolongan kayak gini sih? Tahan emosi bu, nanti darah tinggi ibu naik lagi. Lebih baik ibu laporkan saja ke polisi. Saya nggak bisa terus sabar, ini udah keterlaluan. Gila ya, dia itu artis besar. Kita cuma butik biasa. Kalau kita lapor dan gak punya bukti, yang ada kita dilaporin balik. Tapi kita ada CCTV dan bukti uang palsunya kan bu. Itu sudah cukup jadi bukti kuat untuk laporin dia ke polisi. Saya sudah lakukan itu. Saya sudah mengumpulkan semua bukti. Tapi tetap aja saya kesel. Saya banyak ruginya. Permisi. Selamat datang mbak, tapi mohon maaf untuk hari ini butik sedang tutup. Mbak bisa balik lagi besok pagi. Loh, kenapa bu? Biasanya butik ini nggak tutup. Apa ada masalah? Kita sedang dalam masa pemulihan karena kemarin kita ketipu. Ada yang pesan tapi uangnya pakai uang palsu. Kita sampai rugi ratusan juta. Hah? Serius? Ya ampun bu, maaf saya nggak tahu. Semoga butik ini cepat pulih ya. Soalnya kan ini butik langganan saya. Iya mbak, saya tahu. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tapi saya pastikan butik ini akan tetap buka besok pagi. Ya, semoga cepat selesai ya bu masalahnya. Sayang sekali kalau butik ini harus tutup selamanya. Semoga yang menipu juga bisa kena sanksinya ya bu. Terima kasih banyak mbak. Kali lagi kami mohon maaf. Saya nggak boleh biarin butik ini hancur. Saya akan laporkan dia ke polisi. Itu pilihan yang tepat bu. Jangan takut meskipun dia itu artis. Dia itu cuma artis biasa. Dia juga manusia kan. Jadi buat apa saya takut? Saya nggak akan pernah takut apapun selagi saya nggak salah. Semoga dia cepat ditangkap deh bu. Saya yakin yang jadi korbannya itu bukan cuma kita saja, tapi ada korban yang lainnya juga. Kita hanya tinggal nunggu waktu dia mendekam di penjara. Rika, ada kabar miring soal kamu. Katanya kamu itu pengedar uang palsu. Ini sudah ramai jadi perbincangan. Bagaimana tanggapan kamu? Hoak, mungkin ada yang iri sama pencapaian aku. Udah banyak gosip miring tentang aku dan semuanya gak ada buktinya. Lagi pula aku udah biasa kok digosipin yang gak baik kayak gini. Asalkan kalian jangan terlalu percaya ya. Tapi berita tersebut sangat ramai, bahkan sampai trending di sosial media. Saya gak tahu salah saya sama orang yang menyebarkan berita itu apa. Tapi semoga dia itu bisa diampuni dosanya. Saya hanya mau hidup saya lebih tenang. Jadi tolong jangan buat gosip yang buruk tentang saya, karena ini sangat mempengaruhi reputasi saya. Baik pemirsa, itu adalah bincang-bincang kita bersama artis Rika. Jika semuanya yang ada di sosial media itu hanya bohong. Kalau begitu terima kasih Mbak Rika atas kehadirannya. Semoga berita ini tidak ada lagi ya. Terima kasih Mbak, saya sudah muak dengan berita miring tentang saya. Jadi saya mohon untuk tidak menyebarkan apapun. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan. Saya dan bintang tamu pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Cut!
Akhirnya selesai juga. Aku bisa pulang juga. Kayaknya ada yang aneh sama dia. Aku ngerasa semua yang dia bilang itu bohong. Sudahlah, dia kan cuma segelintir artis yang banyak kontroversinya. Aku cuma ngejalanin tugas aja. Buat apa aku ikut campur urusan orang lain? Gimana soal penyebaran uang palsu itu? Nggak ada masalah kan? Sejauh ini tidak ada masalah, bos. Rika juga semakin gencar menyebarkan uang palsu itu. Dia bahkan menggunakan uang itu untuk jual beli barang yang dia suka. Dan sampai sekarang tidak ada yang curiga. Bagus. Terus awasi Rika. Saya sedikit kurang percaya sama dia. Saya hanya tidak mau dia gegabah dan bikin semuanya kacau. Saya belum puas dengan semua ini. Jadi pastikan semuanya aman. Jangan bergerak, semuanya tiarap. Jangan tangkap saya, Pak. Saya nggak tahu apapun. Saya nggak salah. Kenapa kamu malah ikut tangkap saya? Tanpa saya jelaskan, seharusnya kamu sudah tahu saya di pihak siapa. Jadi kamu mata-mata polisi. Lepaskan saya. Sekian lama kita cari kamu. Akhirnya kamu bisa kami tangkap juga. Ayo ikut kami. Ini semua gara-gara Rika. Saya nggak akan pernah maafin kamu, Rika. Polisi, kalau mau nangkap jangan cuma saya aja, tapi Rika juga. Dia itu yang menyebarkan uang palsu. Siapa itu Rika? Dia adalah salah satu komplotan pria ini. Rika juga merupakan salah satu artis. Saya sudah menemukan datanya. Kita harus tangkap dia juga sebelum dia kabur. Baiklah, tapi untuk saat ini kita amankan dulu orang ini. Mantan artis sinetron Rika Alodia diduga terlibat dalam jaringan uang palsu berskala besar. Bos dari jejaring ini sudah dibekukan oleh polisi. Namun hingga kini sang artis belum diketahui keberadaannya. Akhirnya dia ditangkap juga. Siapa suruh nyebarin uang palsu? Tapi sayangnya si Rika belum ketangkap. Harusnya dia juga ketangkap. Gak bisa lah dia yang nyebarin tapi dia kabur seenaknya. Mohon maaf Pak, tadi saya dengar katanya jejaring uang palsu sudah ditangkap. Iya Salma, dia sudah ditangkap tadi malam. Saya puas banget dengernya. Tapi sayangnya orang yang nipu kita belum ketangkap. Wah, pasti dia kabur tuh Pak. Tapi saya harap sih dia nggak akan kabur jauh. Ya itu harapan kita semua. Kamu lanjut kerja ya. Saya mau ke kantor dulu. Siap Pak Raka. Orang yang nyebarin uang palsu udah ditangkap. Sekarang udah ada di penjara. Tapi si Rika belum ketangkap juga. Kok bisa dia belum ketangkap? Dia kan sama aja udah bikin banyak orang rugi. Ya mana aku tahu, mungkin emang belum ditemuin sama polisi. Semoga aja dia cepat ketemu ya. Aku gak sabar banget pengen lihat dia pakai rompi oranye. Sekalian tuh dia mendekam di penjara selamanya. Gimana ini? Pria misterius itu udah ditangkap dan dia sebut nama aku. Aku pasti ditangkap juga. Gak, ini gak boleh terjadi. Aku gak boleh ditangkap polisi. Aku gak mau masuk penjara. Halo Heri, kamu kemana aja sih? Aku udah nunggu kamu lama loh. Cepet kesini. Iya sabar, ini udah di depan pintu kok. Her, apa yang harus kita lakukan? Aku gak mau masuk penjara. Tolong aku, Her. Rika, kamu nggak bisa terus di sini. Polisi lagi cari kamu. Kamu harus lari. Kalau perlu, kamu keluar negeri aja biar nggak ada yang bisa untuk tangkap kamu. Tapi aku takut kalau sendirian. Aku gak mau. Kamu temenin aku ya. Aku nggak bisa buat nemenin kamu. Ada banyak yang harus aku lakukan di sini. Kamu pergi duluan aja. Nanti aku nyusul, oke? Aku udah pesen tiket pesawatnya. Aku takut, Her. Aku gak mau ditangkap polisi. Gimana kalau ternyata di sana juga aku ditangkap? Kamu tenang dulu ya. Semua akan baik-baik aja. Aku yakin. Kamu pergi keluar kota aja dulu. Setelah itu, aku akan nyusul kamu. Kita nggak punya banyak waktu, Rick. Waktu kita sedikit. Kamu cepat beresin semua barang-barang kamu. Terus abis itu ke bandara, oke? Tapi kamu janji ya, jangan tinggalin aku. Kamu janji bakalan nyusul. Aku gak punya siapa-siapa selain kamu. Iya, aku udah janji. Udah sekarang kamu beresin semua barang-barang kamu. Aduh, gimana ini? Aku kok makin takut ya. Kalau mereka beneran nangkap aku di sini, gimana ya? Aku gak akan bisa lari. Harusnya Harry ada di sini nemenin aku. Lagian kenapa harus nyusul sih? Aku kan jadi takut sendirian kayak gini. Maaf Mbak Rika, dicegah. Gak bisa keluar negeri. Sekarang ayo ikut kami. Lepasin, jangan sentuh saya. Kamu itu gak sopan ya. Saya cuma mau healing, bukan kabur. Mau healing atau kabur, kamu tetap tidak boleh pergi kemanapun. Lepasin, kenapa saya ditangkap kayak gini sih? Kalian ini punya hak apa tangkap saya? Jangan sembarangan tangkap orang ya. Jangan mengelak dan turuti saja. Kamu itu sudah salah, malah nggak tahu malu ya. Udah jelas-jelas kamu nyebarin uang palsu. Istri saya tuh jadi korban kamu juga. Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Lagian istri kamu aja yang bodoh. Masa gak bisa bedain uang asli sih sama yang palsu? Saya itu gak ada hubungannya sama pencucian uang palsu ya. Saya gak tahu apapun. Kalian jangan asal tangkap saya.
Cukup, kamu tidak perlu berteriak sekencang itu. Sekarang ikut kami. Enggak, lepasin saya gak salah. Kalian gak tahu kalau saya itu artis. Gak tahu dan gak mau tahu. Mau kamu artis atau bukan, yang namanya salah tuh ya tetap salah, tanpa mandang status. Lagian bagus kalau kamu artis, biar beritanya jadi rame. Muka kamu bisa di mana-mana. Sudah, ayo ikut kami. Jelaskan, sejak kapan Anda terlibat? Saya pikir cuma iseng, biar tetap bisa hidup mewah. Saya bosan hidup miskin. Setiap hari saya cuma makan pakai garam. Uang syuting itu cuma sedikit, gak bisa buat beli barang-barang yang saya mau. Lagian saya syuting juga jarang banget. Negara ini nggak main-main soal uang palsu, Bu Rika. Kamu tahu apa yang kamu lakukan sangat merugikan. Bukan cuma masyarakat, tapi juga negara. Ada banyak kerugian yang kamu perbuat. Maaf, saya minta maaf. Saya mengakui salah. Saya gak mau lagi bohong. Sekarang tolong bebaskan saya, Pak. Saya kan udah ngaku. Saya janji gak akan kayak gitu lagi. Kamu bercanda ya? Mana mungkin saya melepaskan kamu gitu aja. Kamu jelas harus dihukum. Kamu tahu perbuatan kamu itu bisa bikin kamu mendekam di penjara puluhan tahun. Tolong saya, Pak. Jangan masukkan saya ke penjara. Saya takut, Pak. Kalau kamu takut, terus kenapa kamu harus ngelakuin semua ini? Sebelum kamu jadi bagian dari mereka, seharusnya kamu tahu kalau apa yang kamu lakukan itu akan beresiko fatal. Pikirkan baik-baik resikonya. Saya emang gak bisa berpikir panjang karena saya butuh banyak uang. Inilah akibatnya, kamu dapatkan uang dengan instan, tapi itu semua kamu pakai buat foya-foya. Kamu gak mikir panjang. Sekarang mau gak mau, kamu harus menjalani proses hukum. Kamu harus tanggung jawab sama apa yang telah kamu lakukan. Kenapa saya jadi kayak gini? Kekayaan saya inginkan malah bikin saya terjebak di penjara. Itu sudah hukuman buat kamu, tapi kamu bisa perbaiki semuanya di dalam penjara nanti. Renungkan semua perbuatan kamu. Semuanya sudah hancur. Banyak banget yang ngomongin Rika. Udah beberapa hari ini namanya trending. Kok bisa ya dia kepikiran buat bikin uang palsu? Atau mungkin emang selama ini yang bikin itu adalah dia? Kamu lagi gak sibuk kan? Boleh kita ngobrol sebentar? Boleh kok, aku lagi gak sibuk karena lagi sepi juga. Pasti mau cerita soal Rika ya? Sekarang dia udah masuk penjara. Ternyata bener kata Mbak Kuko waktu itu. Kita terlalu positive thinking sama dia. Iya, aku gak nyangka banget. Cuma yang aku ingat, dia tuh pernah ngasih aku uang banyak. Dia bilang itu bonus karena makeup yang aku bikin itu bagus. Tapi aku gak nyangka kalau yang dia kasih itu uang palsu. Dia udah bikin banyak orang rugi. Cafe ini juga hampir bangkrut karena dia. Tapi untungnya enggak. Aku senang karena orang masih bisa kerja di tempat ini. Semua yang didapat Rika pantas dia dapatkan. Bukan cuma masuk penjara, tapi juga jadi bahan hinaan orang-orang. Iya, kamu benar. Kita mungkin gak tahu kondisi dia sebelum melakukan semua itu tuh kayak gimana. Mungkin aja doa kesusahan. Tapi itu semua bukan alasan untuk jadi pengedar uang palsu. Negara jadi rugi kan? Tapi kira-kira dia berapa lama ya di penjara? Aku jadi penasaran. Aku soal itu kurang tahu. Soalnya sidang juga dilakukan secara tertutup. Cuma pastinya belasan sampai puluhan tahun. Aku lanjut kerja lagi ya. Soalnya gak enak kalau ngobrol terus. Kita lanjut nanti aja kalau aku udah selesai kerja. Kerjaan aku masih banyak ini. Oke, aku tunggu ya. Bentar lagi jam kerja kamu selesai kan? Iya. Semoga ini jadi pelajaran buat kamu, Rika. Gatal, sampai kapan aku ada di sini? Aku gak mau di sini terus. Tempat ini benar-benar gatal. Aku gak suka ada di sini. Tolong keluarkan saya dari sini. Saya gak mau ada di sini. Ini bukan tempat saya. Saya mau pulang. Tolong keluarkan saya dari sini. Berisik, ini sudah malam. Banyak yang udah tidur. Kalau kamu masih berisik, saya akan pindahin kamu ke penjara yang lebih serem. Padahal aku cuma mau tempat yang lebih layak. Aku gak mau di sini karena badan aku selalu gatal. Kenapa mereka gak tahu? Saya gatal. Badan saya gatal. Tolong panggilkan dokter. Sudah, jangan bohong. Cepat tidur. Kenapa aku jadi kayak gini? Harry, tolong aku. Bawa aku pergi dari sini. Aku butuh kamu, Harry. Kamu kemana? Badan aku semakin gatal. Aku gak bisa tidur kalau kayak gini. Gimana aku bisa tidur kalau badan aku semuanya gatal?